kasih. Kita sekarang di Fakultas Kedokteran UMS. Rencana kita akan menerbangkan drone untuk membuat database spasial UMS. Kita dari Fakultas Geografi. Saya sendiri pengampu di sana dan ini teman-teman asisten di UMS. Nanti akan kita coba mulai dari unboxing sampai penerbangan dengan deploy. Kita akan coba rekam dengan GoPro dan kita dokumentasikan untuk keperluan bersama. Nanti akan dipandu sama Mas Muklis atau Mas Rahid atau Mas Andi. Monggo silakan di unboxing, Mas. Oke, sebelum kita mulai untuk penerbangan, kita membuka dulu kotak yang di sini. Ini drone DJI Phantom Pro Obsidian. Ya. Nah, ini kita sebelumnya mau memasang baterai ini terlebih dahulu. Ya. Ini remote-nya, remote kontrol. Ini drone-nya. Ya. Di kami tahu. Ya. Ini slot baterainya. Slot baterai. Ya. Oke, kemudian pasang baterainya. Kemudian ini baterainya. Baterainya. Oke. Saya pastikan kencang dulu. Jadi baterai harus pastikan stuck atau kencang. Takutnya nanti kalau di atas nggak kencang Jatuh. bisa jatuh dan lumayan harganya 2 jutaan. Pencet dulu. Iya. Klik. Oke. Periksa lagi kalau udah kencang. Oke. Oke. Kemudian Mas Rahid, propellernya disiapkan. Oke. Kita mengeluarkan baling-baling. Jelasin Mas, ada beda baling-balingnya Bang, ada warna dan sebagainya. Oke. Pastikan gitu. Oke. Ya. Jika kita beli drone, Mas, selamat datang. Phantom Pro kita dapat dua set propeller, satu setnya 4. Jadi ini adalah cadangan. Oke, Mas, silahkan dipasang. Oke, begini kita dapat cadangan satu pasang ya Mas ya. Ya. Ini sama ini cadangannya. Nah, ini ada warnanya silver sama hitam. Hitam. Kalau silver ketemu silver, hitam ketemu hitam. Ketemu di mana Mas? Maksudnya? Ketemu di Motornya pasangannya. ya? Iya, Oke, ini kan Mas, silver. Harus atau ketemu kalau enggak, silver. Kalau plastik ini hilang, lihat di sini ya. Yap. Ada titik silver di sini. Oke. Kalau Iya. di sini nggak ada kan? Kalau ini hitam. Gitu. Oke. Cara pasangannya kita dipencet dulu, lalu diputar searah. Ada arahnya nih. Ini arah kunci, ini arah untuk membuka. Oke. Setelah pasang pastikan sudah kencang. Nanti kalau nggak kencang sama seperti baterai bisa Akan terbang lepas saat di atas. Pastikan untuk kencang semua. Oke. Semua udah ready? Ya, and jangan lupa Ya. ini istilahnya apa kalau ini? Itu pengaman kamera. Kalau di kita saya holder ya. Ya. Jadi kamera holder itu kita lepas dulu. Kalau nggak dilepas akan merusak gimbalnya nanti kalau dia sedang berotasi. Jadi jangan lupa ini komponen vital harus lepas dulu. Dan satu lagi di belakang Ya. ada tanda ini harus dicopot. Ya. Kalau nggak nanti gimbalnya bisa terbakar saat Ini berotasi. namanya pengaman gimbal. Gimbal terbuat itu dari busa. Semacam sistem yang dia bisa sistem stabilizer ya. Jadi dia rotasinya sangat halus sekali. Namanya gimbal yang di teknologi drone ini. Oke, drone ready. Kemudian kita siapkan yang remote control. Untuk drone yang ini tidak ada bawaan layar, tapi drone di sebelumnya ada bawaan layar, tapi yang Phantom Pro Obsidian ini tidak ada bawaan layar. Jadi kita harus pakai smartphone kita. Bisa Android, bisa Apple.
tapi smartphone saya tinggal di mobil, saya ambil dulu ya. Jadi kita stop dulu kamera videonya, saya ambil kamera dulu. See you later. Ya, ketemu lagi. Saya akan terangkan software-nya. Jadi kita ada dua mode dalam penerbangan drone. Satu adalah mode manual, yang langsung menggunakan atau namanya DJI Go Up atau DJI Go 4 application. Bisa di-download secara free di App Store atau di kalau Android Google Play Store ya. Google Play Store ya. Dan ada lagi yang otomatis, yang namanya mode otomatis yang kita pakai namanya Drone Deploy. Ini juga bisa di-download gratis di App Store dan Play Store. Yang akan kita pakai nanti, kita akan pakai coba yang Drone Deploy dulu, karena kita akan memotret seluruh areal kampus 4 ini untuk mendapatkan citra tegaknya, sehingga berfungsi nanti untuk pemetaan lebih lanjut. Jadi ini DJI Go Up, saya akan koneksikan HP dengan remote control dulu. Remote control, sorry. Jadi posisi antena usahakan seperti ini. Kalau seperti ini bisa, tapi nanti sinyalnya kurang baik. Jadi seperti ini. Kemudian hati-hati dengan holder ini, karena tricky dia. Kalau dia kurang kenceng, begitu kita gerakan HP bisa jatuh dan mungkin layar akan pecah. Jadi ini ada holder, tinggal dipencet seperti ini, dia akan menambah panjang, dan ada mini holder di sini untuk bantuan. Karena kalau HP-nya kecil, contoh ini dia tidak muat. Jadi kita perlu pakai yang mini holder ini. Kita buka seperti ini, kemudian kita buka seperlunya, kemudian kita pasang HP kita. Buka lagi mas. Permasalahan di iPhone itu tidak bisa di center seperti ini, karena kalau di center dia akan ngepres tombol volume dan tombol power. Jadi saya agak miring ini, tapi nggak tahu kalau HP lain. Pastikan kenceng ya. Jadi testing dulu, dia tidak jatuh. Setelah itu kita buka, kita koneksikan dengan kabel charger biasa. Kalau iPhone ya iPhone, kalau Android ya kabel Android. Saya penasaran ini, bisa nggak ini dikoneksikan dengan laptop? Karena di sini ada ini yang kepala seperti ini dan kepala USB. Yang kepala sini kalau sambung ke USB masuk ke laptop kan? Tapi saya nggak tahu bisa apa nggak, belum pernah dicoba. Nanti next time kita eksperimen masa itu. Oke. Kita paksakan, ya. Kemudian, ya. Kemudian urutan kehidupan, dihidupkan remote-nya dulu, baru drone-nya. Kemudian tunggu sampai HP dan drone connect lewat DJI Go Up atau pakai Drone Deploy. Cara menghidupkan tinggal dipencet 2 kali. Satu agak lama. Nah, button di sini menunjukkan kadar baterai remote-nya, bukan drone-nya. Jadi di remote ada baterainya, di drone ada baterainya juga. Sudah on, saya buka Drone Deploy. Drone Deploy. Sepertinya harus koneksi internet ya, harus on ya. Saya belum pernah mencoba koneksi internet off, tapi selama ini saya on kan terus. Nanti perlu dicoba lagi itu, karena kita sama-sama juga belajar. Oke, kita di sini ada pilihan peta sama pilihan tab di sini. Di sini project-project yang pernah kita lakukan. Ini saya pernah lakukan kemarin WMS yang MGHP. Kemudian kita jika ingin menambah tinggal tombol plus di bawah. Tambah. Kemudian ada 3 tombol muncul, pilih yang tombol apa nih istilahnya, jalur terbang. Karena di Drone Deploy kita harus menentukan jalur terbang dulu. Jalur terbang. Kemudian langsung muncul ke lokasi kita otomatis. Dia akan membawa ke lokasi kita sepanjang ada koneksi internet GPS. Kemudian kita setting areal mana yang akan kita foto. Nah ini saya minta bantuan mahasiswa WMS nih yang hafal ini. Mas, batasnya gedung itu yang mana nih?
Ini masuk ya. Di belakang sini. Ini kan parkiran. Oke, ini masuk ya. Ya, masuk. Langsung di model kayak poligon aja, di drag dan place untuk menentukan jalur terbang sampai di sini ya. Nah, Sini, dikit. mundur dikit. Ya. Ini ke atas nih, yang di atas. Nggak apa-apa, nggak lebih nggak apa-apa. Nah, ya. Nanti dia akan menyesuaikan. Udah segitu. Kemudian ini saya ambil sedikit sini. Kemudian depannya sana ya. Iya. Ini kita sampai ujung sana, jalan ya. Sana jalan. Oke. Oke, kita ambil target area gedung 4 ini. Ini terlalu panjang. Tuh ini Iya. sudah tercover, Pesma belum tercover ya, Pesma. Oh ini Itu Pesma cewek. Ini cowok. Cowok. oke, kuat enggak ya? Karena kita oke, saya kira kuat. Ya, ini adalah rencana terbang kita. Ini kemudian kita setting. Ini ada estimasi terbangnya 6,37 menit. Untuk pengetahuan, drone baterai full hanya 30 menit, jadi harap dipertimbangkan. Kemudian kita kasih nama UMS Kampus 4 ya. Oke, Don 63 tapi menit ini akan berubah selama kita men-setting ketinggian, kemudian jumlah jalur terbangnya. Ini sih saya setting 75 50 sampai enggak? 50. Jangan sampai settingan kita nabrak ini bangunan ini. Yang paling tinggi ini ya? Nah, Kira-kira berapa tuh? enggak 50 ya, Mas? 35 meter. 50 oke ya? 50. Oke. Soalnya 50 gedung I lantai 4 ya. Iya. Bisa. Kita setting 50 meter, kita terbang 50 meter. Lihat estimasi waktunya bertambah jadi 11 menit 30 karena semakin dekat dengan tanah. 50 meter down. Kemudian flag direction ini default dari sana, dia menyesuaikan flag mana yang paling efisien, tapi kalau kita rubah bisa tergantung. Kalau kita rubah menjadi 90 derajat nanti akan tegak lurus gini. Kalau 16 derajat ini kan seperti ini ya. Dia azimut segini 16. Ini kan utara 0, 16 dia ke sini. Kemudian obstacle avoidance itu sensor aktif apa enggak? Lebih aman kita aktifkan karena kan kalau ada gedung dia akan naik sendiri. Oke. Jadi sensor avoidance. Kemudian kemudian kita tes simulasi, nggak perlu. Ini ada tombol tes, tapi saya kira nggak perlu. Kita langsung saya lupa tombolnya. Habis itu mana? Oh, belum dihidupkan. Ya. Oke. Dihidupkan down dulu. Depan dulu caranya. Caranya sama Mas Said. Press Oke. sekali. Coba dari sini Mas. Agak diputar Mas ya. Ya. Ini tombol on off-nya. Pencet sekali. Satu lagi yang lama. Oke. Bawa ke tengah Mas. Ke tengah Mas. Kita tunggu sampai lampunya ini menjadi hijau. Jadi drone ready untuk terbang gitu. Usahakan di tempat yang landai. Dari sini sudah ada izin terbang dari ATV ground control operator ini sudah ada. Sini Mas. Jadi sudah ada ini. Kemudian jika kita press ini, dia akan terbang secara otomatis sesuai dengan jalur terbang yang sudah ditentukan. Awas Mas Raid. Ya, lihat. Dari itu dilihat. Dikasih kayak headset itu. Jadi sana tahu. Belakang oke, motion oke. Tinggal take off. Jadi Oke. dia bagaimana klep itu berhenti nih. Nah, ini jalur terbangnya nih.
Putih ini dia rute yang ditempuh. Ini saya coba ini. Nah ini gambar live-nya. Nah ini dia ngambil gambar. Cep. Cep. Nah ini ngambil gambar. Ya. Tinggi sekali ya. Nah ini live-nya di sini. Putar karena ada terbangnya. Drone battery is low. Drone battery is low. Oh, kalau baterai lo langsung balik lagi dia nggak ke mau ya? Oke. langsung balik. Jadi nggak selesai ya? Nggak selesai. Oke. Oke. Jadi 16% batasnya ya? 16%. Oke. Mas Andre, jadi batas udah rekam? Batas baterai 16% ternyata. Jadi begitu 16% drone akan kembali secara otomatis. Bedanya sini. Oke.